Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Alif Farhan Fadilah. Saya mahasiswa baru atau bisa disebut dengan maba dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar manajemen dan bisnis. Kenapa kita perlu mempelajari manajemen dan bisnis? Karena ibarat orang berkendara itu harus mengetahui cara berlalu lintas yang benar. Ini supaya kita bisa menjalankan bisnis kita dengan baik. Tujuan dari pembelajaran ini adalah memberikan dasar-dasar pengetahuan ilmu manajemen, memberikan suatu wawasan umum mengenai fungsi manajemen sehingga memungkinkan untuk manajer yang melaksanakan fungsi manajemen ini dengan baik adalah seorang manajer yang lebih berhasil. Memberikan dasar-dasar pengetahuan bisnis yang memungkinkan penggunaannya. Sumber daya dalam dunia bisnis, kita tahu bahwa ketika kita membuka usaha maka kita membutuhkan banyak sumber daya, misalnya orang, uang, kemudian juga material, bahan-bahan, dan lain sebagainya. Sumber daya ini harus kita dapatkan atau kita miliki agar kita dapat menjalankan sebuah usaha. Memberikan suatu wawasan umum mengenai berbagai topik bisnis sehingga memungkinkan untuk menentukan bidang bisnis tertentu. Bidang-bidang di situ ada banyak macamnya, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Langsung saja saya jelaskan apa itu pengertian manajemen. Kata manajemen itu berarti mengelola atau mengatur. Pengertian dalam perspektif lain dinyatakan bahwa manajemen berasal dari kata Italia atau managere, yang berarti menangani atau to handle. Jadi kata manajemen pada dasarnya berarti menangani atau mengelola. Selanjutnya, fungsi manajemen. Pertama, merencanakan atau planning adalah menentukan sasaran organisasi dan sarana untuk mencapainya. Kedua, mengorganisasikannya atau organizing adalah menetapkan di mana keputusan akan dibuat, siapa yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan, serta siapa yang akan bekerja untuk siapa. Ketiga, memimpin atau leading adalah memberi inspirasi atau motivasi kepada karyawan untuk berusaha keras mencapai sasaran organisasinya. Keempat, mengendalikan atau controlling adalah mengawasi kemajuan pencapaian sasaran dan mengambil tindakan koreksi bila mana dibutuhkan. Pengertian bisnis. Hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, bisa berupa produk atau jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. Pebisnis selalu melihat adanya kebutuhan masyarakat, kemudian mencoba untuk melayaninya dengan baik sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Tanpa adanya kebutuhan ini, bisnis tidak akan ada. Manusia selalu memiliki kebutuhan dan juga keinginan. Kebutuhan adalah ketika kita membutuhkan, temukan ketika saat itu tidak dipenuhi, maka masalah keinginan sebenarnya tidak jadi masalah. Ketika keinginan itu tidak terpenuhi, namun keinginan manusia sangat banyak dan tidak terbatas. Dari kepuasan masyarakat tersebut akhirnya kedatangan keuntungan bagi pebisnis, misalnya kebutuhan akan makan, membuka usaha di bidang warung kuliner, itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan digunakan untuk mengembangkan bisnisnya, dari keuntungan itu digunakan untuk mengembangkan bisnisnya atau membuka lahan bisnis baru untuk selain puluhan masyarakat yang lain lagi bila hakikat dari pengertian bisnis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis bisnis. Jenis dari bisnis ini bisa dilihat atau dibagi menurut kegiatannya. Pertama adalah ekstraktif, yaitu bisnis yang melakukan kegiatannya dalam bidang pertambangan, contohnya aluminium, minyak bumi, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Kedua,
agraria. Agraria menjalankan bisnis dalam bidang pertanian. Contohnya ada yang beras cengkeh, budidaya ikan, udang, dan lain sebagainya. Ada juga bisnis yang kegiatannya bersifat manufacturing atau industri, atau kita lebih kenal dengan pabrik ya. Bisa industri skala besar, bisa juga industri rumah tangga yang berskala kecil. Misalnya membuat tekstil garment atau mebel. Ada juga yang memproduksi kerajinan dan sebagainya. Juga bisnis yang bersifat perdagangan. Perdagangan adanya mengambil dari upaya kemudian menjual kepadanya. Jadi ini tujuannya adalah memenuhi kebutuhan masyarakat akan sekarang. Lalu yang terakhir adalah jasa-jasa komuni. Kebutuhan pelayanan jasa, misalnya jasa kecantikan, jasa pendidikan, perbankan, ya, dan lain-lain sebagainya. Jenis-jenis bisnis bisa digolongkan berdasarkan kegunaannya. Kegunaan bentuk mengubah dari bentuk-bentuk kirim barang yang lain. Jadi masyarakat memiliki kebutuhan kadang di alam atau di luar. Ada benda tertentu tapi benda itu belum dibutuhkan, namun ketika kita ubah benda tersebut bentuknya menjadi dibutuhkan. Misalnya dari tepung terigu menjadi roti, kemudian dari kayu menjadi mebel, keramik, kain, dan sebagainya. Nah, kedua, kegunaan tempat atau kita bisa sebut place utility, yaitu memindahkan suatu dari suatu tempat ke tempat lainnya. Misalnya ini di bidang transportasi, pengangkutan barang atau manusia. Jadi ada usaha itu jasa kurir atau jasa transportasi, angkutan umum, dan sebagainya. Lalu kegunaan waktu atau kita bisa sebut time utility, yaitu dimana menyimpan barang pada waktu kurang bermanfaat untuk dikeluarkan pada saat lebih bermanfaat, termasuk misalnya hasil panen, misalnya di saat-saat sedang dibutuhkan orang banyak. Lalu kegunaan milik, possession utility, yaitu menciptakan atau memenuhi kegunaan kepemilikan terhadap suatu barang atau jasa. Misalnya kendaraan, rumah, atau bagi orang-orang yang suka melakukan koleksi barang yang digunakan pribadi seperti baju dan lain sebagainya. Jadi kalau kita intisarikan, bisnis ini adalah to provide product of service for profit. Jadi memberikan atau menawarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Jadi dalam bisnis itu akan ada yang namanya aktivitas, entah itu produksi, distribusi, konsumsi, transportasi, dan sebagainya. Jadi produksi seperti kita ketahui lagi membuat dari bahan-bahan yang belum jadi sampai menjadi suatu barang yang siap pakai. Misalnya kepada dari kayu menjadi mebel. Distribusi sekarang saya perdagangan, kita bisa memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Atau saya jadi perdagangan, saya membeli di kota tertentu dan saya menjualnya ke kota yang lebih membutuhkan. Kalau konsumsi, misalnya saya menjual barang-barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Transportasi juga sama, itu ada jasa pengangkut barang maupun jasa yang mengangkut manusia atau benda lainnya. Lalu ada outputnya, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Karena output inilah yang kemudian dinikmati oleh masyarakat atau pelanggan kita, di mana nanti pelanggan akan membayar atau memberikan uang buat ke bisnis itu sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, yang perlu diingat adalah perlu adanya manfaat-manfaat. Ini jadinya kalau masyarakat tidak makan manfaat produk dan jasa yang kita tawarkan, maka kita akan membelinya.
Menyediakan suatu produk atau jasa secara cuma-cuma bukan merupakan bisnis, itu merupakan sebuah kegiatan sosial amal. Nah, ini bukan merupakan bisnis. Walaupun ada istilah bisnis sosial, tetap saja ada profit dan benefit yang ingin dicapai kalau kita menyesuaikan barang yang kita berikan secara cuma-cuma kepada orang lain. Itu bukan bisnis. Lalu menghasilkan barang dan jasa. Produk inilah yang kemudian dinikmati oleh pelanggan kita, di mana pelanggan akan membayar barang atau jasa dari produk kita. Nah, yang perlu diingat, perlu adanya manfaat, di mana manfaat ini dirasakan oleh masyarakat. Jika kita menyediakan suatu produk atau jasa secara cuma-cuma, maka itu bukan merupakan bisnis. Tujuan bisnis ini ada memenuhi kebutuhan, di mana kita harus membuat masyarakat membutuhkan produk kita. Dan selanjutnya itu peluang. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka kita harus mencari peluang. Setelah kita dapat peluang, barulah kita harus menghasilkan produk dan jasa agar kita mendapatkan laba atau keuntungan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya tentang pengertian manajemen dan bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya harus masih banyak belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Bye bye.